Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Kurang kencang lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan menyertai kita sepanjang Amin. hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak habis-habisnya Tuhan menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
kami Tuhan Yesus. Kau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang
kasih Tuhan atas cinta-Mu terhadap kami Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus sungguh baik Tuhan. Tak pernah kami lupakan Tuhan akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Bersyukur Tuhan punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang ada di online Tuhan Yesus, yang ada di sini Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, kemampuan Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ada haleluya, amin. Amin. Nama Yesus yang ditinggikan, amin. Tanyakan ada satu sobatku. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu aku susah, Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Katakan Tuhan yang ajaib. Katakan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang benar.
kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman jadwal sepekan. Jadwal kegiatan sepekan 18 Mei sampai 24 Mei 2026. Ibadah doa Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 19 sampai selesai di rumah keluarga Bapak Agus, Blok E1 1407. Doa puasa Jumat tanggal 22 Mei 2026 dari Kamis malam sampai Jumat nanti bukannya di rumah masing-masing. Dan kembali lagi nanti kita akan ada ibadah raya hari Minggu tanggal 24 2026 pukul 16 sampai selesai. Oke, kita akan pemuritan ada sesi 2 dari hari Kamis 21 Mei 2026, onsite-nya 16 di rumah dan online-nya 19 sampai 21. Dan mengingatkan kembali persembahan udah ada di dekat pintu jika ada yang memberikan persembahan di awal atau pulangnya ke gereja nanti. Dan jika ada doa-doa yang mau didoakan silakan ke Asar untuk memberikan doanya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ingat kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, bila Engkau Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang baik. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
kasih-Mu Yesus, kasih yang besar bagi kami, kasih yang menghapus dosa kami, kasih yang memulihkan kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu yang selalu kami ingat Tuhan di setiap perjalanan hidup kami. Hanya karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Hanya karena kasih-Mu kami bisa melayani. Hanya karena kasih-Mu kami bisa hadir beribadah. Hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, kami masih punya keluarga yang baik, punya usaha, punya pekerjaan, hal-hal yang kami bisa kerjakan sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih Tuhan bagi kami, betapa ajaib pertolongan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Yesus. Sebentar kami akan kembali dengar firman Tuhan. Kami belajar terus setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus mengajar kami hari ini, lepas hari Tuhan. Kami hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan kami belajar di dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ya, kami percaya kami jadi gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang sungguh-sungguh ada di dalam Engkau Tuhan, di dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan. Dan musim yang kami lewati di tahun ini menjadi musim yang luar biasa bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kami, sehingga kami buka hati kami, buka segala pikiran kami, konsentrasi kami, sehingga kami bisa nangkep dengan baik, dengan jelas setiap pesan firman Tuhan yang datang buat kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Saya percaya saudara sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Walaupun masih ada pergumulan, ya memang harus ada pergumulan agar kita semakin terus bisa menggantungkan segala harapan kita hanya sama Tuhan. Karena satu-satu yang kita andalkan hanya Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita masih sama-sama belajar tentang kasih dalam tema besarnya sebenarnya bicara tentang melimpah dalam kasih karunia, melimpah dalam kasih dan kemurahan hati. Nah, kita sudah belajar dalam mungkin hampir 2 bulan lebih, kita masih belajar tentang ini. Nah, saya berharap jemaat Tuhan bisa betul-betul mengalami sesuatu yang baru dari setiap pesan firman Tuhan yang datang buat kita, sehingga jangan sampai kita hanya sekedar dengar tapi kita akhirnya tidak bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang datang buat kita. Bahkan kalau dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ini kita masih terus belajar tentang mengasihi, maka saya dan saudara seharusnya juga sudah bisa jauh lebih cakap dalam mengasihi. Amin. Bukan terlalu hebat saudara atau sempurna, tapi minimal saudara harus cakap mengasihi, harus melebihi dari orang-orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Saudara siap mengasihi? Amin. Saudara, hari ini kita kasih judul mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Saya agak tergelitik dengan firman Tuhan ini waktu saya baca ulang-ulang. Kenapa Yesus bilang mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, katanya. Iya, kenapa kita mengasihi orang lain tapi lihat dirimu nih. Kau buat itu sama seperti kau buat dirimu sendiri. Coba, luar biasa nih. Jadi kita akan belajar tuh. Kalau kamu buat yang baik buat dirimu, ya itu kamu buat orang lain. Amin. 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 Biasa kan kita enggak dong. Yang normal apa? Buat diri kita dulu dong. Bau baru buat orang. Tapi Yesus balik tuh. Kamu harus buat orang lain itu baik seperti kamu buat dirimu baik. Amin. Kalau kamu punya impian A tentang orang lain, seperti kamu punya impian buat dirimu seperti itu. Amin. Kalau kamu memikirkan merancang masa depan buat keluargamu seperti ini, maka sesungguhnya kau mulai harus dulu dengan orang lain. Sama seperti kau mulai juga dengan dirimu. Amin. Amin. Saudara, terkadang gitu, firman Tuhan tuh selalu punya cara yang berbeda dengan dunia ini. Dia balik itu keadaannya.
Nggak gitu katanya. Kalau saya nggak gitu tuh. Kebenaran firman nggak gitu. Kalau dunia gitu ngajarnya. Kalau saya nggak gitu ngajar. Kau mau sukses, buat sukses orang lain. Kau pasti sukses. Amin. Tapi nggak mungkin lah ya. Kan kita pasti mikirin diri kita dulu. Betul. Lumrahlah Pak Pendeta. Saya belum punya rumah, masa saya pikirin orang lain rumahnya. Saya mikirin dulu diri saya. Tuh, karena kita bertahun-puluh tahun selalu kita pakai kebenaran itu. Padahal Yesus sudah lebih dulu jauh-jauh sebelumnya sudah kasih kebenaran ini. Cuma manusia tidak pernah mau lakukan. Hanya cuma bicara tentang kasih, mengasihi. Makanya nggak heran saudara, kasih kita kepada orang lain kadangkala jangankan sama dengan diri kita sendiri. Punya kasih yang sedikit saja besar kita sulit. Jangankan menyamakan dengan diri kita. Baru mengasihi saja dengan cara kita betul-betul mengasihi sulit. Dan kita udah belajar. Kasih jangan pura-pura. Kita hidup didorong sama kasih. Nah, hari ini kita belajar melangkah lebih dalam. Saudara siap? Amin. Saya berharap saudara bisa siap hatinya. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2 dan 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan baik-baik. Yesus bilang apa? Kasih aku dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dengan kata lain, seluruh hidupmu kamu harus kasih sama aku. Amin. Kau yang pikirkan apapun tentang hidupmu itu kamu kasih sama aku. Jangan dipisah-pisah. Maka dibilang segenap hati, segenap jiwa, semua ini. Nggak ada yang lain. Nggak boleh kamu pisahkan. Semua harus kamu bisa kasih. Baru kamu bilang kamu mengasihi. Sepanjang kita nggak bisa kasih semua, berarti kita belum mengasihi, kata Tuhan. Kalau kamu bilang enggak Tuhan, yang ini bagian ini jangan dulu lah, nantilah ada waktunya. Enggak, kata Tuhan. Berarti kamu belum bisa mengasihi aku. Maka dibilang kasih tuh. Lanjut ayat 38. Dibilang apa? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu hukum yang terutama dan pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Amin. Saudara, Yesus bilang ini, kamu harus mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi ada hukum yang kedua, itu sama. Sama. Amin. Enggak beda. Jangan kamu pikir hanya sepertinya, kamu mau ke saya terus. Padahal kamu enggak pernah bisa ke situ. Berarti kamu sedang membedakan hukum itu. Padahal Tuhan bilang hukumnya sama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara, kalau saya dan saudara disuruh untuk mengasihi Tuhan, maka kita akan mudah untuk bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kan udah pantas lah harusnya kita mengasihi Tuhan. Kayak tadi lagu tadi kan, ingat katanya, kasihnya yang udah pulihkan kamu, dia mau berkorban. Nah karena kita ingat, kita wajarlah harusnya, sewajarnya saja kita mengasihi Tuhan. Namun pertanyaannya adalah apakah kita bisa juga menjalani hukum yang kedua, hukum yang sama kata Tuhan. Hukum yang sah, bilang sama saya, hukum yang sama. Amin. Enggak beda, hukumnya sama kata Tuhan. Kalau kamu bilang kamu bisa mengasihiku, ya memang karena kamu ingat kan aku berkorban buat kamu. Tapi ada hukum yang sama. Ada hukum yang sama. Kamu gak cukup cuma mengasihi aku. Amin. Kalau kamu hanya mengasihi aku, kamu masih gagal. Kamu belum mengasihi aku. Karena hukumnya sama. Sama yang ini. Kasih sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dari hal ini kita akan belajar. Slide-nya. Mari kita baca. Jika kamu mengasihi Tuhan, kamu juga mengasihi orang lain. Dan jika kamu mengasihi orang lain, kamu juga Amin. Jadi sah. Dengan kata lain bahwa kita tidak bisa pisahkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena dia sama. Amin. Amin. Saudara sekarang bisa mengasihi sesama?
Aduh, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan mah bisa lah Pak. Dia Tuhan segala Tuhan. Apalagi kayak lagi butuh cuan. Saya perlu dia. Tolong saya. Bisnis saya perlu dia. Saya perlu dia menyembuhkan sakit penyakit saya. Yang lain kanan kiri siapa dia tuh orang. Aduh, nolong juga nggak pernah. Boro-boro mau nyembuhin saya, bikin susah hati saya. Lihat mukanya aja saya empet dia. Aduh, nek saya kadangkala gayanya doang di depan mimbar. Aduh, munafik semua itu. Kecewa dia. Makanya saudara, lihat tuh orang Kristen. Coba kata Tuhan, lihat tuh. Lihat tuh. Gaya mau ngasih saya, angkat-angkat tangan. Pas lihat orang di mimbar ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kebenaran dia bilang nggak sesuai nih, nggak alkitabiah, keluar. Udah nggak bagus nih. Orangnya sombong, keluar. Coba. Gitu. Saudara akan mudah sekali ambil semua keputusan dengan mudah. Sampai kapan? Sampai dia datang. Dan hidup kita akan begitu-begitu saja. Terus nanti kalau ditanya orang apa? Kristen. Berarti kasih Tuhan ya? Mengasihi Tuhan? Oh iya dong. Yesus. Sobat yang setia. Nggak ada satu sobat yang lain. Cuma Yesus. Masa sih? Kata Yesus ada yang sama. Amin. Ada yang sah? Amin. Emangnya kata Yesus waktu kamu lagi narik napas di ICU, aku tiba-tiba bilang, Priska, aku di sini enggak. Pasti Pak Haryanto yang datang. Priska, kuat ya. Amin. Amin. Aduh, saudara paham enggak? Amin. Enggak ujuk-ujuk Yesus sama malaikat datang. Dia kirim kita. Amin. Amin. Biar dia bilang tuh, ada orang yang mengasihi kamu. Amin. Ada orang yang mengasihi kamu. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca nih. Yuk, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bapak segala pendusta siapa? Iblis. Siapa di sini anak iblis? Kita aja yang nggak ngaku aja. Padahal sesungguhnya kita mana? Orang pendusta. Bohong. Bilang mengasihi Tuhan, nggak malah benci sama saudara seiman. Itu namanya apa? Pendusta. Bilang sama sebelah. Jangan sampai jadi pendusta. Jangan sampai jadi pendusta di antara kita. Amin. Amin. Jangan sampai ada pendusta di antara kita. Betul nggak? Amin. Saudara mau diberkati Tuhan gak sih? Waktu dia datang bilang gini, bukan soal berkatnya itu. Sekali lalu saya waktu bilang berkat itu bukan saudara jangan mikir cuan nih, uangnya bukan. Banyak hal yang dunia nggak bisa berikan, dia akan bisa berikan. Karena dia bilang, ayo belajar. Ini sesuatu yang dasar, sesuatu yang jadi integritas kamu. Integritas kamu di sini katanya. Kalau nggak di sini kamu gagal, semua akan gagal. Gak bohong, kamu mau rajin kayak pun bohong katanya. Kamu mau gimana pun berkorban, bohong. Kalau kamu nggak bisa ini lakukan ini, nggak bisa kata Tuhan. Ini dulu. Karena ini karakternya kita, ini identitasnya kita. Sehingga orang lihat, memang ya, orangnya sih sederhana ya, nggak banyak ngomong, tapi kasihnya luar biasa. Amin, amin. Yuk kita lanjut. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak. Ya, saudara lihat saya? Saudara mengasihi saya? Berarti saudara bisa mengasihi Allah yang tidak bisa dilihat. Amin. Simpel tuh. Saudara mengasihi suamimu? Saudara mengasihi istrimu? Mengasihi kelihatan kan? Walaupun di kadang-kala pulangnya malam atau pulangnya seminggu sekali. Tapi kan dia belum bang toyib kan? Pulangnya 3 kali lebaran? Enggak lah. Masih kelihatan. Minimal walaupun dia nggak pulang-pulang, minimal masih bisa video call, masih bisa dilihat. Nah kalau kita nggak bisa mengasihi itu yang kita bisa lihat, bagaimana kita mengasihi yang tidak bisa kita lihat? Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi. Jadi saudara, setiap orang percaya jika ditanya apakah dia mengasihi Tuhan, jawabannya pasti bilang iya. Semua orang Kristen, saudara mau tanya siapapun di luar sana, pasti semua bilang iya. Kamu mengasihi Tuhan nggak? Iya. Apalagi kalau dia pemimpin, seperti saya pendeta, gembala, pasti jawaban saya, saya mengasihi Tuhan lah, haleluya. Saya gembala, pendeta.
Masa diragukan? Padahal dalam kehidupan yang sesungguhnya mereka itu tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak dapat mengasihi orang lain. Mudah, saudara. Saudara mau lihat apakah orang itu, orang percaya itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang Kristen itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara mau lihat di antara kita siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Lihat saja bagaimana hubungan mereka dengan keluarga dan dengan orang lain. Gampang, simple. Amin. Gak usah saudara hakimi, tapi saudara lihat aja. Oh iya ya, berarti dia pendusta ya. Terus bisik-bisik aja sama yang orang dekat, biar nggak tersebar isunya. Pendusta. Iya. Udah kita aja yang tahu, udah jangan cerita lagi. Tapi kan orang Kristen nggak bisa gitu ya. Pasti ngomong lagi ke sebelah. Cuma kita aja yang tahu. Udah 10 yang tahu. Besok udah 20 tahu. 30 satu jemaat tahu. Udahlah, pendusta. Amin. Lihat aja lah pokoknya. Kalau dia susah nih punya hubungan dengan yang lain, terus tiba-tiba waktu ada persoalan dia nggak mau coba memulihkan hubungan itu dengan baik. Ragu kalau kita bilang dia mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya berharap saudara yang sudah ada di sini, ada di GK Hope di Jakarta, yang saudara menyatakan diri, kan kita di kepemerintahan, jadi jemaat yang setia, saya akan lihat muka saudara sampai Yesus datang. Minimal sampai saya dipanggil Tuhan lah. Nanti setelah yang lanjutin saya, entah istri saya atau siapapun jadi hamba Tuhan di sini, saudara mau pergi dari gereja ini, ya minimal saya udah gak lihat lah. Tapi kalau saya masih jumpa saudara, terus saudara sudah gak ada di sini, saya akan bilang sama istri saya, pendusta. Berarti dia belum mengasihi Tuhan. Amin. Tapi dia ada persoalan sama si A, sama si B. Terus? Kenapa persoalannya? Emang gak bisa dibenerin? Kan bisa. Amin. Bisa kan? Coba bilang sama sebelah, bisa loh. Kita aja kalau ribut bisa kok. Amin. Gak mungkin gak bisa. Amin. Betul gak? Bisa. Kalau nggak bisa, Tuhan bilang dari sekarang saya bikin turunin azab tuh, nggak bisa saya pulihkan kamu lagi. Karena dia mengasihi kita lah, maka dia terus memberkati kita. Saudara ingat, waktu kita sulit untuk mengasihi orang lain, maka sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan katakan, kamu tidak mengasihi saya. Selesai. Jika kita bilang kita cinta Tuhan, bukan sekedar kita hanya setia beribadah, setia melayani, namun kita pun harus bisa untuk mengasihi orang lain. Amin. Saya percaya jemaat GKI adalah orang-orang yang nantinya terus belajar untuk terus konsisten untuk mengasihi orang lain. Amin. Tidak akan boleh berubah. Mau apapun pengaruhnya, saya tidak mau berubah. Keputusan saya begitu. Tapi dia luar biasa loh fitnah kamu, gak apa-apa. Dia ngomongin kamu di belakang, gak apa-apa. Kemarin kan saya dengan khotbah, gak apa-apa. Namanya orang diomongin itu pasti posisinya di atas. Kan kemarin gitu kan, khotbahnya kan. Saudara ada yang posisi di atas apa di bawah? Kan kita urusan apa yang di atas, amin. Biasa namanya orang top pasti diomongin. Ada aja netizen sulit, ya biasa lah. Kalau mau jadi orang top, kalau mau jadi orang hebat dipakai Tuhan, biasa aja. Saudara, pasti ada orang yang bicarain kita, gak apa-apa. Roma 13 ayat 10. Mari kita baca kembali lagi firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Firman-Nya bilang, kasih itu tidak berbuat jahat. Amin. Amin. Kasih itu tidak berbuat jahat. Amin. Kalau saudara masih berpikir jahat tentang hidup orang lain, saudara berarti belum mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bilang kasih itu tidak berbuat jahat. Kalau Yesus jahat, dia nggak mau mati buat kita. Amin. Karena kasihnya besar, dia terlalu baik. Maka dibilang kasihku luar biasa besarnya. Aku datang ke dunia ini, aku mengasihi kalian. Waktu aku datang, aku layani satu dengan satu. Walaupun bodoh, ada yang susah untuk mau berubah, dan kadang-kala yang tetap mencaci aku. Terus ngomong susah, bersaksi dosa tentang aku. Ya sudahlah, aku sudah datang ke sini untuk mengasihi mereka. Maka waktu di kayu salib dia bilang, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Timpakan semua sama aku, karena aku sudah mengasihi mereka. Amin. Saudara, Tuhan, kasih itu nggak boleh berbuat jahat. Saudara, kalau saudara masih berpikir jahat buat orang lain, berarti saudara sedang gagal mengasihi Tuhan.
Ingat aja itu. Taruh di pikiran kita nih, saya nggak boleh jahat, saya nggak boleh jahat, nggak boleh jahat sama suami, nggak boleh jahat sama istri, nggak boleh jahat sama mantu, sama anak-anak, nggak boleh jahat sama teman seiman di gereja, nggak boleh jahat saya. Sama tetangga nggak boleh jahat sama saya. Biar jadi kesaksian, nanti tetangga bisa terima Injil karena kasih kita yang begitu luar biasa. Amin. Makanya saudara nggak salah. Terkadang kalau saya bilang kemarin, Tuhan kenapa ya? Ya sulit orang bertobat, sulit orang terima Injil. Ya kenapa yang bikin sulit? Bukan karena Roh Kudus nggak bekerja, bukan firman-Nya yang nggak luar biasa, firman-Nya sempurna. Kamunya yang bikin masalah. Kemarin kan khotbahnya gitu kan, yang membedakan cuma satu. Yang bedakan cuma satu. Kamu setia ibadah, dia nggak setia ibadah. Yang bedanya apa? Ya kamu tetap jiwa sama jahatnya, tipunya sama dia yang nggak ibadah. Yang nggak melayani sama, yang nggak pernah datang ke sini sama gayanya dengan kita. Nah kalau sama ngapain kita ada di sini? Amin. Kalau kita menyadari kita perlu Tuhan, setia beribadah, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan, maka kita harus beda dengan kasih mereka yang tidak pernah datang sama Tuhan. Amin. Kasih kita nggak boleh sama dengan mereka. Amin. Kasih kita nggak boleh sama dengan mereka. Amin. Kalau mereka belum pernah dengar Injil, mendengar nama Yesus, tapi kasih kita dengan mereka sama, buat apa kita ikut Yesus? Lebih bagus saudara hari ini, saudara ambil keputusan tinggalkan Yesus. Karena Yesus bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu harus mengasihi sesama. Harus mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Kalau enggak, buat apa kamu mengasihi saya? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Capek saudara cuma ikut Tuhan, ngabisin waktu sampai tua, sampai nanti dipanggil Tuhan. Terus nanti ya pasti pendeta, gembala akan bilang, yang dari debu kembali ke debu. Ya Tuhan pasti terima dia di sorga. Yang di sorga bilang belum tentu diterima. Orang nggak ada upahnya, nggak ada yang dia kerjakan, nggak pernah dia mengasihi orang lain. Selalu kasihnya jahat buat orang lain. Kasihnya jahat. Tapi saya berdoa, saudara semua punya kasih yang baik buat orang lain. Amin. Kita harus mengasihi orang lain. Tapi ingat, waktu kita mengasihi orang lain, ini versi saya ya. Ya tangkap kebenaran ini, bicara tentang jahat. Pastilah orang kalau yang waras nggak mungkin berbuat jahat yang betul-betul dipandang orang itu jahat. Nipu orang itu jahat. Enggak lah. Gak mungkin kita menipu orang. Kasih kita gak sejahat itu. Tapi terkadang gini saudara. Coba saudara ginilah. Coba bilang sama sebelahmu, harus bilang sama sebelahmu. Ya pastikan bilang sama sebelahmu. Aku mengasihi kamu. Ya belum semua. Aku mengasihi kamu. Bilang. Waktu orang yang dengar bilang aku mengasihi kamu. Ini kadang-kala nih jahatnya kita. Oh dia udah ngasih saya ya. Iya ya, orang Kristen tuh kasih besar ya. Mulai tuh dia lanjutin. Bisa pinjam uang gak? Huhuy, amin. Betul Pak, betul. Oh Tuhan, ngapain sih kasih firman ini? Saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan pikir si jahat? Jahat apa orang? Gak mungkin lah orang jahat. Gak lah jahat ya. Gak mungkin lah Bu Priska jahat. Tapi waktu Ibu Dorme bilang, aku mengasihi kamu loh Priska. Iya Ibu Gembala ya. Inilah Bu Gembala lagi susah nih Bu Gembala. Bolehlah pinjam. Nanti ku ganti pun. Nah itu dia. Kasihnya mulai memanfaatkan. Pada Tuhan gak ajarin nih. Amin. 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 Seharusnya apa? Kan kalau kasih kita sama seperti diri kita sendiri, buat. Bila perlu tanya, lagi perlu apa kamu? Kok kamu bisa mengasihi aku? Amin. Tapi saya percayalah, GK Hope di Jakarta cuman nggak kayak gitulah. Nggak kayak gitu, jujurnya gitu maksudnya. Saudara bisa lepas dari itu, loh. Amin. Agar saudara sungguh-sungguh mengasihi loh, betul loh. Jangan sampai nanti orang gini, nggak jadi deh aku kasih dia. Pasti dia ada selalu maunya nih. Kalau aku datang buat baik, Pak Pendeta Haryanto bilang saya harus kunjungin, doain. Tapi ketika saya kunjungin, selalu jadi bikin susah. Nggak jadi deh. Itu tuh bahaya tuh.
Gak boleh. Amin. Tapi kalaupun ada ya sudahlah. Kalau kita udah digaris bawahi sama Tuhan lakukan itu, ketemu orang yang seperti itu ya udah doakan sajalah. Amin. Amin. Kalau kita nggak punya ya bilang aja saya nggak punya. Sekalipun ada yang nggak ada lah. Bukan nggak ada karena saya nggak ada, tapi memang untuk kasih kamu nggak ada. Amin. Amin. Saudara kasihnya nggak jahat. Kasihnya harus tulus. Amin. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama Kristus, seperti Kristus terhadap jemaat. Nggak ada orang di dunia ini yang benci sama tubuhnya sendiri, sekalipun hidungnya pesek. Betul nggak? Sekalipun kulitnya hitam, sekalipun mungkin tinggi badannya gitu-gitu aja. Nggak ada orang benci lihat di cermin, kok benci sama kamu? Nggak ada tuh, betul nggak? Segagal-gagalnya orang, nggak ada orang benci banget sama dirinya sendiri. Pasti dia berusaha merawatnya. Udah aku pendek nih, berarti aku harus imbangin. Minimal kalaupun aku pendek, hidungku aku mancungin nih, biar imbang. Badan pendek, hidung mancung. Tapi nggak bisa mancung kalau ditarik-tarik terus. Ya udahlah, ada berkat luar biasa. Aku diberkati Tuhan, mau melimpah luar biasa di tahun ini. Banyak cuan yang dapat. Operasi lah ke Korea, ke Thailand. Operasi biar agak mancung dikit. Minimal bikin putih lagi. Jadi orang walaupun lihat saya pendek, tapi minimal saya mancung dan putih. Jadi orang tertarik lihat saya. Dia pasti terus rawat dirinya jadi baik. Betul nggak? Betul? Nggak mungkin dia makin benci sama tubuhnya sendiri. Saudara, ketika seseorang itu menyayangi tubuhnya sendiri, tidak mungkin hanya cukup dengan berkata, aku sayang sama tubuh ini. Tapi nggak pernah dia lakukan untuk menyayangi tubuhnya. Minimal dia rawat. Dia buat bersih tubuhnya. Betul nggak? Dia mandi, kan gak mungkin semua jadi bau. Udahlah, ngapain ngasih tubuh ini, ngasih Tuhan aja lah. Terus gak pernah mandi, yang gak bisa lah. Udahlah, kan yang penting saya udah serahkan segenap hati, segenap jiwa, semuanya sama Tuhan. Udah ngapain saya rawat, udahlah tubuh ini panah lah. Kemarin kita udah belajar tuh. Amin. Amin. Kita pikir tuh tubuh gitu gak panah, apa sesuatu yang panah, udahlah ngapain diurusin. Urusinnya cuma roh aja, tubuhnya gak pernah dirawat. Tapi Tuhan bilang rawat tubuhmu. Kalau kamu rawat tubuhmu, itu menggambarkan bahwa kamu itu mengasihi Tuhan. Saudara, sama halnya hubungan kita dengan sesama. Kita tidak mungkin hanya cukup mengatakan mengasihi, namun kita tidak pernah buktikan dengan tindakan kita. Apa ada orang yang bilang cinta dan sayang, tapi dia maunya hidupnya jauh-jauhan? Kan gak ada. Pak, saya cinta banget sama kamu. Iya, tapi gimana? Udah kamu tidurnya di ruang tamu, saya di kamar. Masih kurang jauh. Pokoknya kamu entah di mana lah cari rumah. Tapi saya cinta sama kamu, gak mungkin. Orang yang LDR juga gak gitu-gitu banget. Gak ada orang pengen terlalu jauh-jauhan. Karena orang kalau udah bilang cinta atau sayang, pasti dia mau punya hubungan yang baik. Amin. Suami istri pasti ingin punya kedekatan. Itu gambar dia mengasihi, cinta. Amin. Gak mau jauh. Gak mau jauh. Gak mau jauh. Nah, kita akan belajar hari ini hanya 2 poin yang saya mau share buat kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Maka dibutuhkan yang pertama adalah keputusan. Keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan pemahaman dan kesadaran kita akan kasih Tuhan. Sebab jika saya dan saudara belum bisa paham, belum bisa menyadari, maka kelak kita akan kembali lagi kecewa. Pokoknya sebelum saudara nggak paham-paham juga, saudara nggak sadar-sadar juga, maka saudara kembali lagi nanti si kecewa. Dijamin pasti kecewa. Bulan depan saudara nanti ketemu lagi dengan persoalan, ada orang-orang tiba-tiba buat saudara nggak enak, pasti jadi kecewa. Kata Tuhan. Karena apa? Kamu belum paham berarti. Kamu belum sadar berarti. Kalau udah paham tentang kasih itu, kamu tidak akan pernah bisa kecewa. Amin. Saudara paham kasih Tuhan? Saudara menyadari kasih Tuhan? Saudara pasti tidak akan pernah bisa kecewa. Sulit untuk bisa kecewa. Ngapain kecewa? 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka apa? Haruslah kita juga saling. Dalam terjemahan berikutnya, saya ingin kita baca ini. 1 Yohanes 4 ayat 11 tadi. 1, 2, 3. Sahabat-sahabat yang saya kasihi katanya. Sebab Allah mengasihi kita dengan kasih apa? Besar katanya. Demikian besarnya, maka sepatutlah kita juga saling mengasihi. Amin.
Dia udah kasihin kita dengan kasih yang begitu besarnya katanya. Masa kamu gak mau mengasihi orang lain? Sepatutnya lah kamu mengasihi orang lain. Harusnya kamu mengasihi orang lain. Karena aku udah mengasihi kamu dengan besar. Tuhan. Bila aku udah kasihku dengan besar, aku kasihi lu keluargamu dengan besar. Hidupmu aku kasih dengan besar. Aku limpahkan itu. Masa kamu gak mau juga mengasihi orang lain? Sudah sewajarnya kamu mengasihi orang lain. Sepatutnya lah kamu mengasihi orang lain. Ini pemahaman. Amin. Kita harus paham. Kasih Tuhan itu besar. Kata Tuhan, aku besar lu mengasihi kamu lu. Sejak dulu sampai sekarang dan selama-lama aku mengasihi kamu dengan kasihku yang besar. Enggak bisa dirubah. Paham, sadar. Itu yang membuat saya dan saudara bisa mengambil keputusan untuk terus mengasihi orang lain. Selama kita belum memahami, selama kita belum sadar siapa sesungguhnya Yesus dan seperti apa kasihnya itu, maka selama itu saya dan saudara akan kembali sulit untuk mengasihi orang lain. Saudara udah paham? Saudara paham kasihnya Tuhan? Saudara tahu kasih Tuhan itu besar? Saudara paham gak sih? Saudara sadar gak tuh kasihnya Tuhan besar? Kasih gak bisa kita balas. Saudara paham? Saudara sadar? Kalau saudara paham dan sadar, saudara bisa mengasihi orang lain. Seperti biasa, tepuk jidatnya biar sadar. Sadar kamu. Sadar. Iya benar, banyak orang kita gak sadar-sadar. Sadar. Kasih Tuhan itu besar. Setiap awal bulan kamu terima perjamuan kudus. Maka Tuhan bilang, kenapa kita lakukan itu? Agar bisa memperingati tentang aku. Biar apa? Biar kita ingat lagi. Kita diingatkan lagi. Ada kasih yang begitu besar. Tapi kata Tuhan, kok gak sadar-sadar juga ya? Aduh, mau berapa kali harus buat ini? Jumat Agung, Paskah, lewat lagi. Tiap awal bulan, perjamuan. Enggak sadar-sadar. Tuhan kapan kadarnya? Nanti sadarnya cuma momen spesial aja. Nangis. Bilang, besar banget kasih Tuhan. Iya, kalau gak ada kasih Tuhan kami gak kayak gini Pak Pendeta ya. Terus ya udah sampai situ aja. Kalau lanjut kami gak sanggup. Mana sanggup kami mengasihi orang lain. Coba saya tanya lah, jujur lah sebelum saya masuk poin yang kedua. Saudara sanggup gak sih mengasihi orang lain? Siapa yang di sini sanggup mengasihi orang lain? Nanti Yesus catat nih, dia kasih ujian itu. Saya good, malaikat catat. Kita uji, betul nggak dia mengasihi orang lain seperti dia mengasihi kita? Kalau tidak, mari kita kor rame-rame bilang pendusta, pendusta. Pakai suara 1, 2, 3 dengan pendusta, pendusta. Lihat, pendusta lagi ibadah, pendusta lagi gaya mau melayani. Pakai apalagi gereja sekarang, pakai stola kayaknya bangga banget. Padahal mau, maka saya nggak terlalu suka pakai stola. Ngapain? Jas aja udah ganteng saya kok. Tapi nggak mau mengasihi orang lain. Buat apa? Amin. Buat apa? Nanti berbulan lagi kita Natal. Terus saudara masih juga nggak mau mengasihi orang lain. Buat apa? Capek saudara. Capek saudara ikut Tuhan pasti jadi capek, lelah saudara, pasti jadi melelahkan. Karena Tuhan kamu yang bikin lelah. Kamu gak mau mengasihi orang lain. Kamu gak bisa tidur, mikirin orang lain, nyakitin kamu. Ya ngapain dipikirin? Kan rugi kamu mikirin. Harusnya kamu mikirin tuh Iran tuh. Kapan damainya itu baru hebat. Gitu gak? Pikirannya itu yang gini kayak yang udah sekarang yang kekinian. Enggak, pikirannya masih yang kembali yang lama. Betul apa betul? Pikirin tuh perang nih nanti gimana? Pikirin tuh imajinasi. Kita harus siap nih Pak Pendeta nih. Iya, tapi Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saya harus berjaga-jaga doa. Kalaupun ada perang dunia ketiga, kami siap. Amin. Gitu. Ini enggak kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke masa lalu. Waduh, baru kesenggol dikit, ketiup dikit aja, tersinggung. Tapi itulah kita ya. Gak pernah bisa ambil keputusan. Saudara ambil keputusan hari ini? Amin. Berarti saudara sudah selesai ya? Sudah ambil keputusan, amin. Apapun resikonya, saya sudah ambil keputusan. Saya akan tetap mengasihi Pak Yopi apapun keadaannya.
Kalaupun Pak Yobi berubah tentang aku tetap mengasihi Pak Yobi. Karena itu keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Coba kita ubah. Mengasihi orang keputusanku. Mengasihi dia keputusanku. Ku tak bimbang. Amin. Saudara siap? Yang kedua, mengasihi orang lain seperti diri sendiri dibutuhkan juga adanya pengorbanan. Tidak ada orang yang tidak mau berkorban untuk dirinya sendiri. Betul ya? Setiap orang, ditanya berkorban untuk dirinya, pasti dia rela berkorban. Mau dia kurang tidur kek, tapi karena itu tuntutan pekerjaan, dia rela. Walaupun badannya udah minta harus istirahat, dia rela. Bahkan kalaupun dia harus datang berobat keluar uang besar, dia rela agar tubuhnya bisa kembali sehat. Betul nggak? Mau terbang sampai ke Penang pun dia rela. Karena dia pikirin tubuhnya nih. Dia pikirin dirinya. Dia pasti berkorban buat dirinya sendiri. Nggak ada orang. Secara alamiah, secara sadar, semua orang akan mudah untuk berkorban bagi dirinya sendiri. Betul nggak ya? Betul nggak? Gak ada orang perlu ditanya, bisa berkorban buat kamu sendiri. Ngapain ditanya? Secara sadar, secara alamiah kita pasti rela untuk berkorban untuk diri kita sendiri. Otomatis itu, tiap orang akan memberikan semua yang terbaik itu untuk dirinya sendiri. Betul nggak? Betul ya? Saya pakai kemeja, saya lihatin cocok nggak? Saya tampilkan buat diri saya. Saya harus bagus, kelihatan matching dari batas. Semua untuk diri saya sendiri. Saya pasti rela. Kalaupun saya harus rela, misalnya saya harus, kalaupun ada berkat kecil, saya beli dengan, pokoknya cukuplah buat diri saya. Saya rela tuh, bentuk diri saya jadi good, jadi baik. Saya harus terapi, saya harus pergi, saya harus keluarkan uang untuk pergi ke terapi. Saya rela. Kenapa? Saya mau sehat. Diri saya harus sehat. Saya mau lanjut usia saya. Amin. Dan itu akan dilakukan. Dan Tuhan mau juga kita belajar untuk mau berkorban. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi berkorban untuk orang lain. Siapa di sini siap berkorban untuk orang lain? Kita bisa bukan karena kita lebih hebat dari yang kita kasihi, betul? Melainkan karena Tuhan yang menggerakkan kita. Tuhan Yesus yang memampukan saudara bisa berkorban buat orang lain. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara percaya? Ini ayatnya. 1 Yohanes 3:16. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui Kristus, yaitu bahwa ia telah apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia apa? Serahkan apa? Nyawanya untuk saya dan lanjut. Jadi kita pun katanya wajib. Amin. Wajib. Amin. Kalau ada kata wajib berarti nggak bisa ditawar. Nggak ada pilihan lain. Wajib. Tuhan. Aku udah rela nih berkorban buat kamu. Aku udah rela nih berkorban buat keluargamu. Rumah tanggamu pulih kan? Aku udah rela lakukan itu. Ayo, lakukan nih buat keluarga yang lain. Ayo, tolong orang lain. Jangan tunggu nanti kamu udah sukses dulu. Nggak perlu. Jangan tunggu nanti kamu udah punya uang dulu. Nggak perlu buat saya. Mengasihi orang lain dengan banyak cara. Bukan soal uang. Banyak hal yang saudara bisa kerjakan buat orang lain. Amin. Saudara bisa dorong dia tetap semangat. Saudara doakan dia, datang ke rumah dia, doakan dia. Saudara udah good, kata Tuhan, mengasihi orang lain. Walaupun mungkin saudara waktu pulang habis doain dia ngomongin saudara bilang nggak apa-apa. Kalau saudara nanti di Tuhan titipkan ada berkat, tiba-tiba lumayan lah, ajak aja dia makan. Biar nanti dia makin kaget. Semakin dia ngomongin, semakin saudara buat yang baik buat dia. Amin. Karena Tuhan yang bilang gitu. Aku serahkan nyawaku, maka kamu juga harus wajib menyerahkan nyawamu untuk orang lain. Saudara pernah serahkan nyawamu untuk orang lain? Paling kalau lagi pacaran ya, bagus ya Bu Yule ya. Badaikan ku tempuh, langit, gunung kan ku daki, nyawaku pun ku serahkan buat kamu yang, karena kamu satu-satunya orang yang aku kasihi yang, aku sanggup. Ku tak sanggup bila jauh. Tuhan, kamu buat yang itu rela. Masa kamu gak rela sih buat orang lain? Rela lah buat orang lain. Amin.
Saya berdoa sekali lagi, jemaat GKI Homily Jakarta, nanti Tuhan kirim banyak jiwa, saudara rela berkorban untuk mereka. Amin. Rela mengasihi mereka. Amin. Taruh mereka di tempat duduk yang baik. Rela saudara. Amin. Kalaupun nanti tiba-tiba makan nggak cukup, saudara rela nggak makan, nggak perlu marah-marah, nggak usah bilang kenapa konsumsinya terbatas, nggak usah. Yang penting orang ini baru pertama kali hadir, dia yang duluan harus kasih makan yang terbaik. Jangan dia kaget baru datang tiba-tiba nggak dapat makan. Dia duluan lah. Saya kan udah biasa. Minggu depannya saya dapat makan lagi. Amin. Nggak mati juga saya pulang lah, nggak makan lah. Sampai rumah ya udahlah. Ada Indomie saya makan Indomie. Nggak akan mati kok saya. Yang penting orang lain harus makan yang terbaik. Baru itu doang korbannya, belum yang lain. Banyak hal yang saudara nanti terjemahkan. Bagaimana saudara berkorban bagi orang lain. Yesus bilang serahkan nyawamu buat orang lain. Yohanes 19 ayat 13, ayat terakhir buat kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Yesus namanya. Dia berikan nyawanya untuk saya sebagai sahabatnya. Tuhan bilang, sahabatmu banyak di dunia ini. Kanan kiri sahabatmu. Depan belakang itu sahabatmu, bukan musuh. Amin. Kalaupun kamu beda pandangan, tapi dia bukan musuhmu. Kalaupun dia beda kiblat, dia bukan musuhmu. Doakan saja. Kasih dia dengan kasihku. Suatu hari dia akan kenal siapa itu Yesus. Melalui siapa? Melalui hidupmu. Amin. Sehingga dia yang dulunya jahat, dia berubah. Karena lihat kelakuan kita baik. Kita nggak pernah ngomongin orang lain, dia saksikan itu. Kita nggak pernah benci orang lain, dan dia saksikan itu. Sehingga nanti dia akan bingung. Dia bilang, gimana caranya kamu gak pernah benci orang lain? Gimana caranya kok kamu ya hatinya kamu tetap tulus ya? Saya harus belajar. Dari mana caranya? Datang sama saya ibadah di GKI Homily Jakarta. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Amin. Amin. Terjadilah pelipat gandaan dan kelimpahan. Karena apa? Kita lakukan itu. Ambil keputusan dan berkorban. Korbankan waktu kita. Amin. Saudara nggak sanggup, belum sanggup, Tuhan percayakan untuk kasih korban tentang uang, nggak apa-apa. Amin. Saya nggak perlu share lah ya. Banyak hal yang saya pikirin tentang jemaat, tentang semualah kita lah. Ada orang-orang yang saya harus pikirin sampai di mana dia nanti masa depannya. Tapi saya bilang kalau belum saya sanggup di sini, saya akan lakukan yang di sini dulu. Karena saya belum sanggup dipercayakan Tuhan yang di sini. Padahal pengen yang di sini, tapi saya belum sanggup ternyata. Tuhan belum percayakan. Ya nggak apa-apa. Tapi saya buat yang di sini. Kayak gitulah. Saudara mungkin belum seperti yang saudara inginkan. Tapi minimal saudara tanya sama Tuhan, Tuhan saya juga mau dong berkorban buat orang lain. Seperti Yesus sudah berkorban buat hidup kami. Yesus sudah berkorban buat keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Saya juga mau dong berkorban buat orang lain. Amin. Saudara kalau bisa berkorban buat orang lain, berkorban buat orang lain, saudara akan mudah berkorban untuk gereja ini. Amin. Saudara akan mudah, hatinya sangat mudah untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Karena saudara sudah terbiasa berkorban untuk orang lain. Saya percaya dan saya berdoa kita semua lakukan firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau
hatiku. Aku mengasihi Aku mengasihi Engkau Yesus Engkau Yesus dengan segenap segenap jiwaku. ku renungkan. Amin, amin. Siang dan malam Genap dan ku lakukan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Tuhan hanyalah untuk menyenangkan hatimu. saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maka saudara mau sungguh-sungguh ambil keputusan hari ini untuk mengasihi orang lain. Apakah saudara sungguh-sungguh di sepanjang hidup saya dan saudara mau sungguh-sungguh berkorban buat orang lain? Kata Tuhan, kalau kamu gak mau mengasihi orang lain, kamu gak mengasihi sesamamu, saudara-saudaramu, orang-orang kau jumpai, kau sulit mengasihi mereka, engkau pendusta. Kata Tuhan, kenapa kau membenci orang lain? Aku gak pernah benci hidupmu, kata Tuhan. Aku gak pernah benci keluargamu. Sejak awal aku datang ke dunia, aku gak pernah benci setiap orang. Kenapa kamu tiba-tiba jadi mudah benci orang lain? Kenapa kamu identitasmu berubah? Kamu jadi benci buat orang lain. Mudah sekali kamu kecewa sama orang lain. Mudah sekali kamu bicara tentang orang lain dan benci sama orang itu. Kenapa sulit engkau mengasihi orang lain? Mengasihi suamimu dengan tulus, dengan baik. Mengasihi istrimu dengan tulus, dengan baik. Mengasihi anak-anakmu, mengasihi saudara-saudaramu, mengasihi kawan seimanmu dengan baik, dengan tulus dari Tuhan. Tuhan bilang mengasihilah mereka seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau bisa beri yang terbaik buat dirimu, sama kau lakukan juga buat orang lain. Kau pikirkan tentang dirimu, pikirkan juga orang lain. Secara otomatis kalau kita lapar, kita pasti makan ke Tuhan. Secara otomatis pun sama kita kerjakan buat orang lain. Kita lindungi diri kita, maka Tuhan bilang lindungi orang lain. Jaga orang lain, rawat juga hubunganmu dengan orang lain, agar musim tahun ini menjadi musim yang Tuhan kehendaki terjadi bagi gereja tempat ini. Ya, ketika Tuhan kirim ada generasi-generasi baru, jiwa-jiwa baru. Tugas saya dan saudara, tujuan saya dan saudara cuma lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, mengasihi saja buat orang lain. Tanpa kita cari-cari kesalahannya, tanpa kita cari-cari siapa hidupnya, mengasihi saja, kata Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini. Katakan, kurenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, ku lakukan semua itu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ku renung siang dan malam. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup. tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan,
dalam ibadah hari. Kami bersyukur Engkau hadir memberkati kami, memberkati kami bahkan dengan firman-firman-Mu setiap minggu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat zaman Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami minggu hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan, siapapun di antara mereka yang tidak hadir hari ini Tuhan, Engkau yang tilik setiap hati mereka, Engkau yang jamah setiap pribadi mereka. Kami percaya biarlah tetap mereka ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh dari hati-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan dunia ini menarik hidup mereka. Mereka hanya sibuk buat dunia ini tanpa mereka pernah ingat bahwa sesungguhnya ada sumber yang sungguhnya datangnya dari Engkau Tuhan. Ajar tetap jemaat-Mu setia di hadapan Tuhan. Engkau bawa mereka semakin baik Bapa. Berikan jemaat-Mu kepercayaan dari Engkau Tuhan. Ada hal-hal yang Kau percayakan di tangan mereka untuk mereka kelola dengan baik. Dan kami percaya Engkau akan melakukannya dengan cara-Mu yang luar biasa ajaib Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit, Pak Alpian Tuhan pulihkan dan sembuhkan hari ini Bapa, sehingga biarlah Pak Alpian bisa kembali sehat dan kuat di dalam nama Yesus. Engkau berkati bahkan anak dan istrinya di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Ada pergumulan kami sedang hadapi di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan ini Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kami tidak akan pernah cari pertolongan dari orang lain. Yang kami cari adalah pertolongan daripada Tuhan. Engkau juga memberkati Kesia Bapa. Apa yang jadi doanya buat abangnya dan bapaknya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa bahkan buat bapaknya Chris, Tuhan terus kasih dengan kasih-Mu yang ajaib Bapa. Kami percaya kasih-Mu akan mengubahkan setiap hidupnya Bapa. Kedua anak ini kami percayakan ke dalam Engkau Tuhan. Kami percaya mereka punya masa depan di dalam Tuhan. Tidak kebetulan mereka hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami tanpa orang tua Tuhan. Tapi kami percaya rencana Tuhan begitu besar bagi mereka. Ajaib Tuhan dalam hidup mereka. Tidak pernah kekurangan mereka di dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang terus lanjutkan kehidupan mereka Bapa dengan cara-Mu yang luar biasa. Beri kesempatan-kesempatan bagi mereka Tuhan, untuk berikan mereka melihat dan menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Kau berkati kami semua Bapa hadir hari ini. Dalam pekerjaan kami, usaha kami sepanjang minggu ke depan, pelayanan kami apapun, anak-anak kami dalam sekolah, melanjutkan pendidikan, bahkan ketika anak-anak kami ingin mencapai studi mereka yang berikutnya, Tuhan tolong hingga semuanya bisa terjadi karena kebaikan Tuhan. Semuanya bisa terjadi karena Tuhan hadir di dalamnya, membuka setiap kesempatan yang baik bagi anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami juga akan berpisah dari tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, Engkau sertai kami, pimpin kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan berkat Tuhan. Jumpakan kami kembali di minggu ke depan, bahkan dalam pertemuan pemuritan kami, juga di hari Kamis Tuhan, Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, dalam ibadah doa, dalam ibadah pemuritan kami, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau terus memberkati dan mengiringi setiap langkah kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah saya dan saudara mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya.